Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang array, string, dan pointer untuk mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 poin ini dan kita akan mulai dengan array. Apa itu array? Array itu adalah suatu tipe data yang terstruktur yang dapat menyimpan banyak data dengan suatu nama yang sama dan masing-masing data tersebut memiliki tempatnya pada memori yang masing-masing pula dengan berurutan dan juga dengan tipe datanya yang sama. Jadi kalau kita analogikan seperti ini, ibaratkan kita memiliki sebuah laci atau sebuah rak gitu ya, sebuah laci. Nah, kita di dalam itu kita terdapat 3 laci. Laci pertama, laci kedua, dan laci ketiga. Nah, pada masing-masing laci itu kita isi barangnya yang berbeda-beda. Misalkan untuk yang laci pertama, kita isi di dalamnya itu adalah peralatan tulis seperti pena, pensil, penghapus, dan lain sebagainya. Dan sedangkan di laci yang kedua, kita isi dengan buku-buku. Buku tulis, buku gambar, buku pelajaran, dan semacamnya. Dan di laci yang ketiga, itu kita isi dengan barang-barang pribadi kita. Seperti handphone, dompet, jam, dan lain-lain. Nah, 3 laci itu adalah banyaknya elemen array atau banyaknya anggota array. Yang dimana masing-masing isi dari arraynya itu sudah kita tempat isi dengan data-data yang berbeda-beda seperti itu. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas 2 jenis array aja ya, yaitu array 1 dimensi dan juga array 2 dimensi. Kita masuk ke array 1 dimensi. Untuk sintak array 1 dimensi itu sendiri bisa seperti ini dianalogikannya, ada tipe data yang kemudian diikuti dengan nama variabel dan setelah itu diikuti dengan jumlah banyaknya elemen pada arraynya itu. Contohnya seperti ini. Kita ada tipe data integer dengan nama variabelnya adalah usia dan banyak elemennya itu adalah 5. Kalau kita lihat di gambarnya, kenapa hanya sampai 4? Kenapa nggak sampai 5 seperti itu? Karena pada array, itu perhitungannya kita mulai dari 0. Mau sebanyak apapun kita tetap mulai perhitungannya dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi hitungan jumlah elemen 5 ini adalah banyaknya laci tadi ya, banyaknya laci yang kita miliki saat ini seperti itu. Jadi kalau kita hitung kotaknya, di sini ada 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Maka di arraynya itu yang akhirnya itu adalah 4 karena hitungannya itu dimulai dari 0 seperti itu. Jadi kita contoh ini untuk mendeklarasikan nilai arraynya. Di sini kita menggunakan integer dengan usianya variabel dan juga jumlah elemennya masih tetap 5 ya. Tapi di sini kita udah menentukan nih masing-masing elemen itu nilai datanya segini. 10, 3, 8, 5, dan 6. Oke. Untuk usia yang elemen ke-0 itu adalah 10. Jadi untuk usia elemen 0 ini dia menyimpan data 10 dan usia 1 dia menyimpan data 3, usia 2 dia menyimpan data 8, usia 3 menyimpan data 5 dan usia 4 itu menyimpan datanya 6. Seperti itu untuk eh, teori atau pembahasan mengenai array. Kita lanjut lagi ke bagian contoh pemrogramannya ya. Ini kita akan contoh dulu yang array 1 dimensi. Oke, untuk array 1 dimensi seperti ini kita udah masukkan contoh elemennya seperti yang ada pada slide ya. 10, 3, 8, 5, dan 6 seperti ini. 10, 3, 8, 5, dan 6. Oke. Jadi di dalam variabel tipe data usia ini, tipe data dengan nama variabelnya usia, jumlah elemen arraynya ada 5. Masing-masing nilai ini sudah memiliki tempat memorinya masing-masing. Kalau program ini kita jalankan, dia akan memanggil nilai-nilai yang ada di dalam array tersebut. Yang ke-0 itu adalah 10, dan yang satu itu adalah 3, yang dua itu adalah 8, yang ketiga adalah 5, dan juga yang keempat itu adalah 6. Seperti itu. Ini contoh array sederhana ketika kita
hanya memasukkan nilai arraynya saja. Bagaimana kalau kita menginputkan nilai arraynya seperti ini? Ini adalah contoh program ketika kita menginputkan contoh arraynya. Di slide ini kita lihat juga programnya sudah ada di slide seperti ini. Jadi langsung aja kita coba lihat dulu untuk programnya. Di sini kita menggunakan ada dua perulangan for ya. Jadi perulangan yang pertama ini itu adalah kita memasukkan nilai arraynya itu. Kita di sini masih tetap ada 5 elemen array ya. Tetapi kita memasukkan nilainya itu ketika programnya sedang running atau sedang jalan. Sedangkan contoh sebelumnya itu adalah contoh array, kita memasukkan nilainya di dalam syntax, bukan pas program lagi jalan. Oke, di sini kita coba cek lagi, di dalamnya itu ada for pertama untuk kita menginput nilai arraynya, dan yang for kedua ini kita menjumlah atau menghitung total nilai array yang akan kita masukkan seperti itu. Oke, karena contoh satu ini adalah nilainya sudah seperti ini, kita coba yang dicontoh input ini dengan nilainya yang berbeda. Ini kita coba, ini close dulu, ini kita build sebentar. Sambil kita tunggu untuk proses bootnya selesai, kita tinggal running. Oke, di sini kita masukkan nilai 1 ya. Coba kita masukkan nilai yang berbeda seperti 15, berapa lagi 20, 11, 9, dan juga 4. Nah, jadi jumlah nilai kita, jumlah yang kita masukkan itu adalah 110 seperti ini. Jadi total semuanya ini adalah 110. Tetapi bagaimana jika kita untuk memasukkan nilai arraynya itu ada misalkan 7 seperti ini. 7. Jadi pada hitungan for-nya itu kita juga mengubah i kecil sama dengannya menjadi 7 juga seperti ini. Jadi kita disuruh memasukkan 7 nilai. Kita disuruh memasukkan 7 nilai array dan kemudian nilai array itu akan disimpan ke masing-masing arraynya. Oke, kita coba contoh yang singkat aja ya. 3, 5, 6, 2, 1, 2, dan juga 4. Satu lagi 5. Oke. Maka untuk perhitungannya itu 14. Wow. Ada yang salah sepertinya. Oh ya, betul. Ini salah. For yang keduanya kita lupa tambahin ya. Oke, jadi kita build ulang aja. Karena tadi kan ini masih 5, sedangkan nilai array kita itu ada 7. Kita coba running lagi. 2, 4, 1, 6, 5, 3. Berapa ya? 2 aja. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini kita dapat 7 data. Seperti tadi, kenapa tidak dimulai dari 0 pada outputnya? Karena output ini adalah bilangan awal pertamanya, bukan bilangan pertama di array ya. Kalau bilangan pertama di array, dia tetap 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti itu. Karena ini hanya sekedar output, dia akan memulai hitungannya dari 1. Karena melalui perulangannya itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian kita masuk ke array 2 dimensi. Nah, ini agak lebih advance ya, atau di atas array 1 dimensi. Karena untuk array 2 dimensi itu kita memiliki baris dan kolom. Oke, array 2 dimensi ini merupakan array 1 dimensi, tapi memiliki baris dan kolom. Misalkan kita ada nilai variabel A. Variabel A ini memiliki 2 baris dan 3 kolom. Maka akan terbentuk array dengan 2 kali 3, atau dengan jumlah totalnya adalah 6 elemen array pada 2 baris dan juga pada 3 kolom. Contoh sintaknya seperti ini untuk yang array 2 dimensi. Tipe data, nama variabel, yang pertama itu adalah jumlah baris dan yang kedua itu adalah jumlah kolom. Jadi jangan kebalik ya. Jumlah baris terlebih dahulu baru jumlah kolomnya terlebih dahulu.
Nah, kita ada contoh penggunaannya seperti ini. Kita ada contoh integer usia juga ya, dengan 2 baris dan 3 elemen. Masing-masing elemennya itu udah ditentukan 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Jadi untuk penentuan isi nilainya, ini kita udah memasukkan nilainya pada sintaknya langsung, bukan ketika program sedang jalan. Jadi untuk pemisah antara baris dan kolom itu ditandain dengan kurung kelawar seperti ini. Kurung kelawar pertama adalah baris dan kurung kelawar kedua adalah kolom. Kalau kita lihat di contohnya, ini kita coba langsung running aja. Contoh 2 dimensi seperti ini. Jadi untuk yang integer x, ini dia menginisialisasi data dari array tersebut. Jadi ada 2 baris dan juga ada 3 kolom. Di sini juga menggunakan perulangan ya. Untuk variabel i dan variabel j itu kita gunakan untuk perulangannya. Untuk variabel i itu untuk perulangan for yang pertama, variabel j untuk perulangan for yang kedua, dan kemudian kita akan mencetak isi array tersebut. Kemudian hasil cetak itu akan muncul di tampilan program kita seperti itu. Ini kita coba build, dan nanti yang variabelnya itu di sini bisa dibilang variabel i itu sebagai baris. Jadi i-nya ini ada 2 baris, dan juga variabel j itu ada 3 kolom. Kenapa di sini kecil sama dengan 2 dan kecil sama dengan 3? Karena untuk hitungan i ini dimulai dari 0. Kalau hitungan i dimulai dari 1, di sini baru kita bikin kecil dari 2, dari 3, atau kecil sama dengan 2, seperti itu. Logikanya sama, kalau kita pahamin, logika pemrogramannya akan sama hasilnya. Oke, ini sudah kita build, coba kita run dulu. Nah, dia akan muncul tampilan matriks 2 baris, 3 kolom seperti ini. Kita coba ubah isi dalamnya ini, misalkan 9, 6, dan juga 4. Nah, yang untuk baris yang kedua itu 8, 7, 2. Seperti ini. Kita build lagi. Kita tunggu build-nya selesai dan kemudian nanti akan langsung kita running. Maka yang muncul itu adalah 964 sebagai baris pertama dan 872 sebagai baris kedua seperti ini. 964 dan 872. Ini adalah contoh untuk array 2 dimensi. Nanti teman-teman bisa kembangkan lagi contoh-contohnya. Sebenarnya array 2 dimensi ini bisa kita gunakan untuk apa dan bisa kita pakai ketika dalam kondisi apa. Itu teman-teman bisa pelajari lagi melalui internet, karena itu contohnya udah pasti banyak di internet ya untuk array 2 dimensi dan 1 dimensi itu sendiri. Oke, ini kita close lagi. Kemudian kita lanjut untuk string. Jadi string ini merupakan bentuk data yang biasanya dipakai dalam bahasa pemrograman. Tapi gunanya ini untuk menampung data dan memanipulasi data yang berbentuk teks. String bukan tipe data ya, tetapi string ini merupakan jenis khusus dari array, terutama untuk bahasa pemrograman C atau bahasa pemrograman C++. Data string ini biasanya kita menggunakan perintah gets atau scanf. Untuk formatnya seperti ini, gets di dalamnya nama variabel, atau menggunakan scanf, %s, dan diikuti dengan nama variabel. Nanti kita akan coba contoh string dengan menggunakan iostream ya, atau headingnya adalah iostream. Nah, ini ada 2 contoh yang menggunakan header stdio dan juga menggunakan header iostream. Oke, ini contoh string 1, kita menggunakan stdio seperti ini. Oke, jadi kita di sini menggunakan scanf ya. Kita menggunakan scanf seperti yang sudah disebut dalam slide. Untuk menggunakan string, kita menggunakan scanf atau gets. Jadi di sini kita contohnya menggunakan scanf. Dengan tipe datanya adalah char, otomatis berbentuk string ya, itu adalah char. Dan juga
nama variabelnya adalah teks. 20 ini bukan array ya. 20 ini bukan array. Ketika kita menggunakan variabel char, di dalam kurung 20 ini itu adalah banyaknya karakter yang bisa kita input atau yang bisa kita masukkan. Kecuali kita tambahkan di sini angkanya ada 5 seperti ini, maka ini adalah array-nya. Jadi di dalam C++, ketika kita menggunakan variabel char, tanda kurung pertama itu adalah sebagai banyaknya karakter, kemudian tanda kurung yang kedua itu baru adalah jumlah elemen dari array seperti itu. Jadi ini kita coba build sebentar. Di sini kita disuruh masukkan teks. Kita akan memasukkan teks yang kemudian nanti akan dipanggil teksnya itu dengan berbentuk string seperti ini. Oke, kita coba masukkan teks di sini uwir simpel aja. Maka dia akan memanggil uwir lagi dengan berbentuk string. Seperti itu. Kemudian di contoh yang IOStream, contoh yang kedua, di sini kita nggak menggunakan gets ya, karena di sini kita menggunakan header IOStream. Jadi untuk header IOStream ini analoginya sebenarnya sama dengan yang stdio ini ya. Dia juga memanggil string yang udah kita masukkan. Kita masukkannya di sini maksimalnya 15 karakter. Kita coba build. Dan kemudian kita running sebentar lagi. Oke, kita running. Ini dia. Kita masukkan kata. Kita contohnya katanya adalah informatika. Kita enterkan. Maka dia akan juga memanggil kata yang udah kita masukkan sebelumnya dengan namanya informatika seperti itu. Jadi untuk string ini kita memanggil kembali karakter atau kata-kata yang dengan berbentuk char yang udah kita masukkan sebelumnya. Lanjut kita ke bagian pointer. Pada pointer ini kita akan mengetahui suatu alamat dari nilai-nilai tertentu. Jadi variabel pointer ini adalah suatu variabel yang menunjukkan isi nilai dari suatu alamat lokasi memori tertentu. Jadi pointer ini tidak berisi nilai data ya, tetapi pointer ini berisikan nilai suatu alamat memori. Lokasi memori tersebut bisa diwakili untuk sebuah variabel, bisa diwakili oleh sebuah variabel, atau juga bisa berupa alamat memori secara langsung. Ada dua jenis operator yang digunakan pada tipe data pointer, yaitu operator difference dengan lambangnya itu adalah lambang dan, yang merupakan operator yang berfungsi untuk menanyakan alamat dari suatu variabel. Sedangkan operator reference, tandanya itu adalah tanda bintang ya, itu adalah operator yang berfungsi menyatakan suatu variabel adalah variabel pointer. Jadi difference itu adalah menanyakan alamat, sedangkan yang bintang itu adalah menyatakan suatu variabel bahwa variabel tersebut adalah variabel pointer seperti itu. Oke, ini kita dari contoh operator difference dulu ya. Contoh operator difference. Oke, ini adalah contoh operator difference. Tadi pada slide atau PPT, untuk difference itu ditandai dengan lambang dan seperti ini. Lambang dan seperti ini adalah menandakan operator difference. Kita build and run langsung. Maka yang muncul itu adalah alamat dari memori kita, memori yang menyimpan nilai integernya ini seperti ini. Di sini kita ada integer A dengan nilainya itu adalah 5. Jadi kalau kita lihat di sini, alamat variabel A adalah 0x61ff0c. Untuk alamat ini itu berbeda pada masing-masing perangkat. Jadi setiap perangkat itu memiliki alamat variabel yang berbeda-beda. Jadi nilai variabelnya itu adalah A seperti ini. Jadi di sini coba tambahkan lagi ya.
int A sama dengan 5, jadi B-nya ini sama dengan 13. Seperti ini. Dan kemudian kita akan memanggil lagi cout alamat, ini n line-nya 2 kali. Oke. Alamat variabel B adalah kita pakai operator difference B n line. Kemudian kita panggil lagi untuk nilai variabelnya. Variabel B adalah langsung kita panggil variabelnya B. Seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Ini kita close dulu dan kita build and run. Oke. Maka bisa kita lihat ya. Untuk variabel A ini disimpan pada alamat memori ini dan juga untuk variabel B disimpan pada alamat memori ini pada laptop yang Abang gunakan ini. Jadi masing-masing perangkat itu alamatnya beda-beda ya, nggak sama. Mungkin ada yang sama, tapi kalau misalkan jenis laptopnya sama atau perangkatnya sama, bisa mungkin alamatnya sama, tapi kemungkinannya itu kecil. Biasanya alamatnya pasti beda-beda. Oke, itu tadi contoh difference. Kita akan lanjutkan coba untuk contoh operator reference. Ini kita close dulu. Nih, terakhir kita adalah contoh reference. Oke, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya ya, untuk operator reference itu kita menggunakan bintang. Kita menggunakan bintang. Nah, ini untuk mendeklarasikan bahwa variabel B ini sebagai pointernya. Jadi di sini kita mengkopikan lagi alamat variabel A. Variabel A ini kita kopikan ke dalam pointer variabel B. Jadi kita analogikan seperti ini. Kita memiliki variabel A dengan nilainya 5, dan kemudian kita ada variabel B yang dideklarasikan sebagai pointer. Dengan catatan nilai variabel B ini terdapat di alamat variabel A, seperti itu. Kita lihat hasil programnya. Oke. Untuk hasil programnya, nilai variabelnya adalah 5. Kita memanggil A5. Oke. Dan juga alamat variabel A itu adalah 0x61ff08 di laptop saya. Dan juga untuk isi dari variabel B-nya itu sama dengan yang nilai A, karena kita mengkopikan alamat variabel A ini ke dalam variabel pointer B. Maka nilai yang tertampung di dalam variabel B sama 5 dengan variabel A, karena kita sudah mengkopikan alamatnya seperti itu. Baik, untuk tentang pointer udah sampai di sini pembahasannya. Jadi ada tugas untuk teman-teman. Di sini ada 4 jenis lagi pembahasan tentang pointer. Ada mendeklarasikan variabel pointer, pointer pada pointer, pointer pada array, dan juga pointer pada string. Nah, tugasnya itu teman-teman bikin penjelasan, baik itu mungkin boleh melalui slide secara singkat saja. Dan kemudian teman-teman masing-masing membuat satu contoh dari 4 poin ini. Mendeklarasikan variabel pointer ada satu contoh, pointer pada pointer ada satu contoh, pointer pada array ada satu contoh, dan juga pointer pada string ada satu contoh juga. Oke. Untuk tugasnya, teman-teman melengkapi membuat penjelasan. Penjelasan boleh itu berupa PPT, tapi secara singkat saja mengenai 4 poin ini. Oke.
mengenai 4 poin ini. Boleh berupa PPT biar lebih jelas, penjelasan singkat, dan masing-masing poin buat satu contoh pemrograman. Ingat, ini untuk pointer, otomatis alamatnya masing-masing perangkat itu beda-beda. Jadi kalau teman-teman ada yang mengikuti contoh program temannya ataupun screenshot temannya, menjelaskan screenshot dari temannya, punya temannya, itu akan kelihatan kelihatan menconteknya seperti itu. Tapi di sini itu mungkin nggak bakal terjadi karena di sini tugasnya itu berupa video penjelasan. Nah, jadi teman-teman bisa menjelaskan variabel, mendeklarasikan variabel pointer yang kemudian langsung teman-teman tampilkan dan jelasin contohnya itu. Begitu juga dengan yang pointer, setelah menjelaskan sedikit, kemudian teman-teman jelasin lagi pada bagian pemrogramannya. Seperti itu. Jadi tugasnya adalah 4 ini dalam berbentuk video. Untuk tugasnya itu teman-teman kumpulin di Classroom, bisa berupa pengumpulan, bisa berupa drop video langsung di dalam Classboard-nya, di Classboard, atau bisa juga berupa link YouTube video tersebut. Nah, dan juga untuk durasinya, dengan durasi itu maksimal 5 menit aja. Oke, jadi masing-masing dari poin ini teman-teman cukup memerlukan waktu 1 menit untuk menjelaskan, minimal cukup butuh waktu 1 menit untuk menjelaskan masing-masing poinnya. Karena di sini ada 4 poin, masing-masing 1 menit, maka itu udah dapat durasinya 4 menit seperti itu. Durasi maksimal 5 menit. Kalau bisa jangan lebih ya. Karena 5 menit ini udah bisa dibilang cukup singkat untuk penjelasan seperti ini. Oke, untuk materi kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa tugasnya dibikin. Tugas ini juga bisa sebagai pertemuan pada materi ini ya. Jadi nanti teman-teman kerjakan tugasnya di Classroom. Dan untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Silahkan dikerjakan dan juga silahkan dipahami materinya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.